Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham perbankan Big Cap BBRI tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy, supportnya di 3650, resisten hingga ke 4090. Kemudian emiten Menara ada MTEL juga direkomendasikan buy, supportnya di 610, resisten di 685. Adapun yang ketiga ada P1 dari properti pemirsa. Supportnya di 364, resistennya di 416. Dan terakhir dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom. Tadi pun juga sempat kita ulas dan kebetulan juga ada yang baru masuk nih mempertanyakan saham Telkom. Nanti sekalian kita akan coba jawab nantinya. Ya, ada BBRI, MTEL, P1 dan Telkom. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Ibu Liza, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama, Ibu. BBRI tadi pun juga sempat kita ulas. Tapi ada tidak, Bu, pertimbangan dasar mungkin dari sisi teknikal, kenapa BBRI lebih direkomendasikan jika dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya? Mungkin dari sisi valuasi juga ya, BBRI kemarin bottomingnya di sekitar 3.600-an, 3.640, 3.700. Nah, kemarin sudah mulai rebound sepertinya, sudah lewat satu resisten moving average ya, kebetulan hari ini ternyata tembus ya, berarti ini mengkonfirmasi pola bullish reversal yang namanya double bottom. Begitu Mas David. Baik, buy di level berapa, Ibu? Buy-nya kalau itu kan rekomendasinya tadi pagi ya. Saat ini sudah naik seharian, jadi level support ada di sekitar 4.000 sampai 3.950. Kalau mau masuk sekarang juga nggak apa-apa, cuman mungkin kurangi lotnya, ada gap di sekitar 4.060, nanti kalau sudah itu terlewat boleh average up. Baik, dari sisi resisten ada perubahan tidak, Bu, dengan capaian hari ini di 4.050, resisten 4.090, cukup dekat? Resisten alias target, selainnya tadi yang saya bicarakan tentang gapnya, itu ada targetnya di 4.300. Baik. Atau 4.50. Ya, dari BBRI kita bergeser pemirsa ke saham pilihan yang kedua. Ada MTEL ini. Saya akan coba update penutupan perdagangan di sisi kedua hari ini menguat di 1,56% di Rp650 per saham, intraday di 660. Pertimbangan Ibu merekomendasikan MTEL yang mencoba juga untuk bangkit dari posisi 500-an dan sekarang sudah di 650. Ya, MTEL uptrendnya cukup stabil selama sebulan 2 bulan ini ya, sebulan ya. Tapi tolong diperhatikan mungkin target di sekitar 682 nih, 682 mungkin udah agak limited upside ya, 680 sampai 700 deh. Itu perhatikan dulu apakah harus take profit di situ sebagian atau enggak. Baik, penutupan hari ini di 650 menguat di 1,56%. Sempat tertekan di April, Ibu. Sekarang sudah berada di level 600-an, mendekati level tertinggi secara year to date. Dari sisi pola seperti apa untuk MTEL? Sudah ada perubahan tidak, Bu, dari baik jangka pendek maupun juga dari jangka menengah untuk MTEL? Oke, yang tadi Mas David bilang jatuh di bulan Jun sebenarnya ya, Mei, Jun. Nah, kemudian Jun itu dia bikin di akhir Jun dia bikin pola bullish reversal yang namanya double bottom tersebut. Nah, ini juga terjadi di MTEL. Nah, terus sejak tembus 560 ini dia terus ngejos, bahkan level sekitar 56 berapa nih, 565 sempat menjadi support waktu jatuh 30 Juli kemarin. Nah, jadi sampai sekarang saya rasa uptrendnya bisa dipertahankan. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari properti, ada P1. Hari ini ditutup flat di 384, intraday sempat ke 388 dan di sesi pertama sempat berbalik melemah ke 380. Analisis untuk P1, Ibu Liza?
Pewon mungkin kita agak sabar sedikit. Biasanya setelah sektor banking naik, baru gilirannya properti ya. Nah, Pewon ini memang level average up ada di sekitar 392 sampai 400 angka bulat ya. Kemudian targetnya 420 sampai 428 itu setara dengan level tertinggi 23 Mei lalu. Jadi statusnya sekarang spekulatif buy, nanti average up. Baik, 384 ditutup flat hari ini. Tidak berpengaruh Bu untuk rekomendasi ketika ISG hari naik tinggi, Pewon lebih cenderung bergerak terbatas, Ibu Liza? Atau memang dari sisi rotasi sektor bisa diperhatikan besok setelah banking, biasanya properti akan menyusul. Baik. Yang penting kita lihat posisi harga dari sisi indikator moving average-nya juga sudah golden cross, artinya mungkin ini sedang dipersiapkan platform untuk Pewon mulai menapaki uptrend. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir, ada Telkom, Ibu. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Anda juga rekomendasikan buy, dan kebetulan ada Ibu Aini dari Bandung, Jawa Barat. Baru mau entry ini. Silakan Ibu Liza untuk Telkom. Kalau baru mau entry, Ibu lebih baik kurangi lotnya ya. Karena walaupun target idealnya ada di 3.400, tapi ini hari closing di 3180. Nah, ini adalah sudah termasuk area resisten ya. Pertama maksudnya di akhir bulan Juli setinggi itu, terus kemudian juga next target ada di 3270, 3280. Ini juga kita harus lihat-lihat, dan karena RSI-nya juga sudah masuk wilayah overbought ya. Tapi secara tren jangka menengah ini sebenarnya masih oke. Kurangi saja lotnya. Baik, dari sisi support Ibu, karena sebelumnya Telkom sudah menembus, pernah juga menembus level 3.000-an, tapi posisi ini tidak mampu dipertahankan, balik ke 29, 28 begitu. Tapi dengan capaian ke 3.100, support sudah di atas 3.000-an, atau masih ada potensi support ke 29, Ibu? Oke, support berarti sekitar 3.050 sampai 3.000. And then 2.900, kalaupun Telkom itu harus turun lagi menguji sampai 2880, ini masih belum mengganggu tren naik jangka menengahnya. Ya walaupun dari saat ini kalau turun ke 2.800-an ya agak deg-degan, tapi jadi maksudnya di situ bisa digunakan sebagai buy on weakness. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBRI, MTEL, Pewon, dan Telkom. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Ibu Liza, kita hold kembali. Nanti kita akan lanjutkan. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih menguat signifikan di posisi penutupan sesi kedua di 2,44% penguatan dan ditutup di level 7.791,697. Di mana secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sudah berhasil kembali menembus level 7.800-an, tepatnya di 7.800.831 setelah dibuka di zona hijau di 7.666.090. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Waktu kita cukup terbatas. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali Ibu. Pertanyaan selanjutnya datang dari, saya akan coba cek terlebih dahulu ini. Bapak Hidayat dari Kalimantan, Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi, menanyakan saham DKHH, Ibu. HH gitu ya. Cukup sulit ini. Dan jarang juga kita bahas. Hari ini mencatatkan pergerakan yang luar biasa, auto reject atas 34,62% di 105. Pertanyaannya adalah, apakah sudah aman untuk masuk di tengah penguatan signifikan yang terjadi atau rawan profit taking? Oke, kalau kita lihat dari pergerakan harganya, ini jatuhnya cukup dalam ya, dari angka 240. Nah, jadi saya pakai Fibonacci retracement aja. Untuk hari ini sepertinya volumenya juga mulai makin tinggi. Kita set aja supportnya Bapak di sekitar angka 96 ya, 100 dan 96. 100 angka bulat dan 96. Kalau masih bertahan di situ nggak apa-apa untuk hold. Untuk buy on weakness juga, spekulatif buy. Lalu average up-nya kalau sudah tembus ke atas 110, targetnya ini isi gap di sekitar 130 dan 145 dan 151. Begitu tahapannya.
Oke, Bapak Jason Johan dari Jakarta. NCKL, Bu, jangka pendek kemana untuk besok hari? Hari ini koreksi 4%, Ibu Liza? Oke, NCKL, batubara ya, Trimegah. Harita, ini karena dia sudah naik tinggi, ini sudah hampir mencapai target dia di sekitar 10.55. 10.55 itu apa? Adalah level tertinggi di 28 Mei tahun lalu ya. Dan velocity-nya juga udah curam, jadi wajar kalau mau konsolidasi sejenak. Supportnya ada di angka 910. Ya. Di situ ada MA 10. Mudah-mudahan kalau rebound lagi dari situ, fine. Lanjut lagi uptrend ya. Baik, kita ke Banjarbaru, Ibu. Ada Bapak Ahong. Terima kasih sudah berpartisipasi menanyakan saham JARR, Ibu Liza, John Lynn Agroraya Tbk di sepanjang Juli kenaikannya sudah sangat signifikan. Tapi posisi Pak Ahong nyangkut di 750, Ibu? Penutupan hari ini 705 ya kalau benar, dan berarti dia setidaknya masih ditahan di atas 700. Hari ini masih boleh hold. Coba kalau misalkan ada kesempatan keluar di 780, mulai 780 sudah cicil jual bertahap ya Pak, sampai 850. Itu level tertingginya dia kemarin 31 Juli. Baik, kita bergeser ke Antam, Ibu Liza. Ada dua penanya ini. Yang pertama ada Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung, yang satu lagi tidak menyebutkan nama. Analisis Antam, kemudian Bapak Joshua sudah punya di harga average di 2910. Antam masih relatively sideways, support ada di sekitar 2860 sampai 2780. Boleh average up kalau sudah tembus lagi ke atas, bertahap ya, 3.000, kemudian 3.100, lalu 3.250. Kalau ya bisa average up bertahap atau TP bertahap, artinya target ideal maybe di sekitar 3.600 level ATH. Baik, kita kembali ke Jakarta. Ada Ibu Lestari, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham PTRO, Ibu, berbalik menguat signifikan di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini. Mau tanya entry di harga berapa, Ibu? Direkomendasikan tidak untuk PTRO? PTRO, untuk ini ya entry ya. Untuk entry coba kita tunggu dulu Bu. Ini ada gap di sekitar 3570. Mungkin dia mau nutup atau enggak gitu ya. Sama sekitar support 3440. Atau kalau besok ternyata dia tembus ke atas 4.000, nah ini mau nggak mau Ibu harus ikut masuk gitu ya. Lebih besar chance-nya dia akan bisa masuk ke 4.300-an atau 4.500-an begitu. Baik, Bapak Karim dari Jambi, Ibu, menanyakan saham PGEO arahnya akan kemana? Pertamina Geothermal, arahnya kemana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah PGO akan membentuk pola bearish reversal yang namanya adalah head and shoulders? Itu hanya akan bisa dikonfirmasi kalau PGO-nya confirm closing di bawah 1560. Sebenarnya masih ada satu support lagi, 1.500, yaitu buat toleransi terakhir kita deh. Kalau udah di bawah 1.500 kayaknya nggak enak liatnya. Dari Depok, Jawa Barat ada Bapak Malpin Sihite, Ibu. MDKA sudah ambil posisi di 2270. Analisisnya seperti apa? Masih profit hari ini meskipun tekanan terjadi cukup dalam di atas 4%. MDKA sebentar. Kalau dari tren jangka panjangnya ya sebenarnya masih turun. Supportnya ada di 2225, Bapak. Kalau masih aman di atas itu masih boleh hold. 2220 ya, kalau masih di atas itu masih boleh hold. Tapi saya rasa karena pergerakan hari ini mendingan agak kurangi sedikit aja. Apalagi besok kalau tembus ke bawah 2200, sell more. Baik, singkat saja Ibu menanyakan saham Oasa, tidak menyebutkan nama dan lokasi, sudah ambil posisi di 195. Apakah masih uptrend Ibu untuk Oasa? Basically sideways, mungkin dia akan nguji dulu supportnya kalau dia tembus ke bawah 145 besok, masih jauh ya. Supportnya 184. Kalau masih di atas itu masih fine, nggak apa-apa, boleh hold. Targetnya ada di 220, boleh average up di atas 200, 235, and then lumayan tinggi sekitar 260 atau 280.
Ya, pembahasan untuk OASA tidak menyebutkan nama dan lokasi tadi, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, menanyakan MBMA, STAA, dan juga ada Toba. Kami mohon maaf, waktu yang cukup terbatas, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Ibu. Ya, sama-sama Mas TV, thank you. Baik, terima kasih. Ada Ibu Liza Kamilya Surinat yang merupakan Head of Research at Kiwom Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Divisan Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.